Di balik sosok yang penuh dengan kesederhanaan, namun tersembunyi cahaya kemuliaan yang tak tertandingi. Rasulullah adalah manusia pilihan, yang dimuliakan oleh Allah bukan hanya dengan wahyu, tetapi juga dengan akhlak yang agung, hati yang lembut, serta penuh kasih sayang. Begitu mulianya Rasulullah, hingga bukan hanya ucapan dan tindakannya yang penuh berkah, bahkan jubahnya pun, atas izin Allah, mampu menyembuhkan orang dari penyakit buta hingga menjadikan seorang pengemis kaya. Inilah salah satu bentuk keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi terakhir, sebagai bukti kemuliaannya di hadapan manusia dan alam semesta. Dikisahkan pernah pada suatu ketika salah seorang dari sahabat menghadiahkan sehelai jubah kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak langsung memakainya, maka beliau meminta kepada istrinya Aisyah untuk menyimpan jubah tersebut. Aisyah pun segera menyimpan jubah itu dalam lemari. Tidak lama setelah Rasulullah menerima hadiah jubah tersebut, maka pada suatu hari ada seorang pengemis yang datang ke rumahnya. Pengemis itu berdiri di depan pintu rumah Rasulullah seraya memberikan salam. Rasulullah menjawab salam pengemis tersebut sambil membukakan pintu. Dengan nada suara yang lemah, pengemis itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang pengemis. Hari ini aku datang ke rumahmu, wahai Nabi Allah, untuk meminta sedikit makanan, karena sudah 3 hari saya belum makan." Mendengar apa yang disampaikan oleh pengemis itu, Rasulullah merasa sedih, karena beliau tidak tega melihat seseorang yang sedang kelaparan, bahkan sudah 3 hari belum mendapatkan makanan. Kebetulan pada hari itu, di rumahnya Rasulullah juga tidak memiliki makanan yang dapat beliau berikan untuk pengemis tersebut. Dengan kerendahan hati serta kemuliaan akhlaknya, Rasulullah juga tidak ingin membuat pengemis itu merasa kecewa dan putus asa. Lalu Rasulullah berkata kepada pengemis itu, "Baiklah Tuan, kalau begitu Tuan tunggu di sini sebentar ya." Kemudian Rasulullah kembali masuk ke dalam rumahnya untuk menemui istrinya Aisyah. Lalu Rasulullah berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, di luar ada seorang pengemis yang belum makan, dan aku sungguh sangat merasa kasihan melihatnya. Sementara itu, di rumah kita, pada hari ini juga tidak ada makanan yang bisa diberikan kepada pengemis itu." Kemudian Rasulullah kembali berkata kepada Aisyah, "Wahai istriku Aisyah, kalau begitu kita berikan saja jubah yang pernah dihadiahkan oleh salah seorang sahabat untukku. Sekarang jubah itu kita berikan saja kepada si pengemis itu, agar dia tidak merasa sedih karena pergi tanpa mendapatkan apapun dari kita." Maka Aisyah pun menjawab, "Baiklah, kalau begitu sekarang biar saya mengambilkan jubah itu untuk kita sedekahkan kepada si pengemis sebagai pengganti makanan. Mudah-mudahan pengemis itu merasa senang menerima pemberian kita." Kemudian Rasulullah kembali menemui pengemis itu sambil membawakan jubah. Rasulullah lalu berkata, "Wahai Tuan, hanya jubah ini yang aku miliki. Sekarang engkau bisa menjualnya ke pasar, dan uang dari hasil penjualannya nanti bisa engkau pakai untuk membeli makanan." Mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sang pengemis pun sangat senang. Ia pun segera menerima jubah itu, seraya mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah. Lalu ia pun minta izin untuk pamit. Kemudian sang pengemis itu pun memutuskan pergi ke pasar untuk segera menjual jubah tersebut. Setibanya ia di sebuah pasar di tengah keramaian pasar, sang pengemis mengumumkan jika dirinya ingin menjual sehelai jubah milik Rasulullah. "Wahai orang-orang yang ada di pasar, adakah di antara kalian yang ingin membeli jubah milik Rasulullah?" Mendengar apa yang dikatakan oleh pengemis itu, maka para sahabat yang ada di pasar serta penduduk Madinah yang lainnya langsung mendekati sang pengemis itu, karena banyak sekali di antara mereka yang ingin membeli jubah tersebut. Tak lama kemudian, kabar tentang penjualan jubah milik Rasulullah didengar oleh salah seorang saudagar kaya yang mengalami penyakit buta. Bahkan saudagar tersebut sangat berharap apabila jubah milik Rasulullah bisa dibeli olehnya. Dan akhirnya saudagar itu pun segera memanggil budaknya dan berkata, "Wahai budakku, tadi baru saja aku mendengar ada orang yang mengatakan jika di pasar ada seorang pengemis tua yang ingin menjual jubah milik Rasulullah. Maka sekarang engkau harus segera pergi ke pasar untuk membelikan jubah itu untukku, walau dengan harga berapapun yang ditawarkan oleh sang pengemis itu. Bahkan
Saudagar itu juga menyampaikan satu hal lagi yang sangat penting. Apabila engkau berhasil mendapatkan jubah itu untukku, maka aku akan berjanji, mulai hari ini engkau akan kumerdekakan. Sang budak yang mendengar apa yang dikatakan oleh tuannya, ia pun merasa sangat senang dan penuh semangat. Akhirnya budak itu pun segera pergi ke pasar untuk membelikan jubah tersebut. Setibanya di pasar, budak itu pun langsung menghampiri sang pengemis yang sedang menawarkan jubah milik Rasulullah kepada orang-orang yang sedang berkumpul di sana. Pada saat itu belum ada satu orang pun yang berhasil membeli jubah tersebut. Akhirnya, budak itu langsung menerima harga yang ditawarkan oleh sang pengemis, maka ia pun berhasil mendapatkan jubah tersebut. Tanpa berlama-lama, ia segera pulang untuk memberikan jubah itu kepada tuannya. Setibanya di rumah, maka sang budak pun langsung menyerahkan jubah tersebut kepada tuannya. Saudagar itu merasakan sangat senang karena ia berhasil mendapatkan jubah milik Rasulullah. Kemudian, saudagar itu langsung membacakan sebuah doa sambil mengusap-usapkan jubah milik Rasulullah ke wajahnya. Tidak lama setelah ia mengusap-usapkan jubah itu ke wajahnya, tiba-tiba saja keajaiban dari jubah Rasulullah itu pun datang. Dengan izin Allah, mata yang tadinya buta kini dapat melihat kembali. Seketika itu ia pun langsung bersyukur. Berkat mukjizat yang ada pada jubah Rasulullah serta diiringi dengan doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya ia bisa melihat kembali. Wajar saja kalau dirinya merasa sangat senang dan penuh bahagia, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan sebelumnya. Lalu saudagar itu pun berkata kepada budaknya, "Wahai budakku, mulai hari ini engkau telah aku merdekakan, dan engkau bukan lagi budakku." Keesokan harinya, saudagar itu pun pergi untuk menemui Rasulullah karena ia ingin menceritakan semua peristiwa yang dialaminya itu kepada Rasulullah. Setibanya di rumah Rasulullah, ia menceritakan tentang keajaiban yang terjadi atas dirinya berkat jubah tersebut. Yang awalnya dia adalah seorang yang buta, namun berkat jubah tersebut sekarang dirinya dapat melihat kembali. Rasulullah yang mendengar hal tersebut dibuat takjub atas mukjizat yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah selesai bercerita, akhirnya sahabat itu pun menyerahkan kembali jubah itu kepada Rasulullah. Ia pun meminta izin untuk pamit. Rasulullah pun merasa sangat senang karena berkat mukjizat yang Allah berikan pada jubah miliknya itu. Bahkan jubah tersebut tidak hanya membantu untuk meringankan beban satu orang saja, melainkan 3 orang sekaligus.